Nah, saat Rasulullah ajak itulah tersebut sebuah nama, namanya Ja'ad ibnu Qais. Ini sebenarnya salah satu tokoh munafik di samping Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Kita yang kenalnya kan Abdullah ibnu Ubay. Sebenarnya ada beberapa tokoh lain. Nah, ketika Rasulullah mengajak berperang, laki-laki ini dengan lantang menjawab, dengan berani dia katakan, ya Rasulullah, saya itu orang yang paling gampang tergoda dengan perempuan, kata dia. Sementara kita akan menghadapi Bani Isfir yang terkenal dengan kecantikan wanitanya. Maka daripada saya kena fitnah, kata dia, tolong izinkan saya untuk tidak ikut berperang. Jadi secara sekilas argumennya kan benar kan, daripada kena fitnah. Tapi lihat bagaimana Allah menanggapi ungkapan dari laki-laki ini. Allah sampaikan dalam ayat ke-49 dari surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minhum may yaqulu dzanni wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Jadi Allah katakan di antara orang-orang itu, orang-orang munafik itu, ada mereka-mereka yang ngomong, menyampaikan kepadamu, izinkan aku tidak ikut berperang. Dan jangan engkau jatuhkan wahai Nabi, aku ke dalam satu fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah ketertarikan kepada wanita tadi. Tapi ternyata jawaban Allah, apakah kemudian Allah benarkan logikanya? Allah benarkan penalarannya, Allah benarkan alasannya? Tidak. Tapi Allah katakan ala fil fitnati saqatu. Jadi mulai dari dia beralasan itulah sebenarnya dia sudah terjatuh dalam fitnah. Fitnah di sini bukan fitnah dalam bahasa kita, tapi fitnah dalam bahasa Arab. Fitnah dalam bahasa Arab itu keburukan apapun. Dan tidak ada keburukan yang lebih buruk dibandingkan ketika kita menolak kebenaran atau terjatuh dalam satu kemungkaran. Nah, kemungkaran di situ adalah melawan perintah dari Rasulullah SAW. Nah, apa pelajarannya? Maksud saya, ikhwan fillah rahimakumullah, terkadang ketidakberadaan seseorang atau ketiadaan kesempatan seseorang melakukan kebaikan itu kadang-kadang bermula dari kepandaiannya dalam membuat alasan. Jadi ada undangan ke masjid, entah acara apa, atau ada undangan ke organisasi, forum kebaikan, kemudian menemukan celah alasan. Dan biasanya memang, mohon maaf, setan kan pandai kan meniupkan alasan-alasan yang paling canggih, yang paling populer, yang paling logik dalam benak kita, yang membuat kita seakan-akan benar dengan alasan tersebut. Bayangkan dia katakan, aku itu tahu diriku ya Rasulullah. Jadi kalau melihat wanita dikit, boro-boro yang cakep, yang biasa aja bisa tertarik, apalagi ini perempuan Bani Isfir itu cakep-cakep, kata dia. Maka jangan sampai aku kena fitnah wanita itu. Tapi Allah katakan ketika engkau sudah menolak, nanti kalau kira-kira semuanya punya alasan masing-masing, terus siapa yang ikut berperang? Maka ikhwani fillah rahimakumullah, hati-hati. Dan ini memang kaitannya dengan kekuatan. Maka godaan apapun jangan kita berikan pembenaran dengan merangkainya dalam bungkus alasan yang canggih. Nah, jadi ikhwani fillah, hati-hati. Kepandaian kita dalam merangkai alasan itu jangan-jangan justru membuat kita tidak pernah hadir dalam proyek-proyek kebaikan. Proyek ini maksud saya adalah kegiatan-kegiatan kebaikan. Dan itu dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Jadi justru terkadang penerimaan kita dan kemudian kemampuan kita untuk mengakali kondisi, itulah yang membuat kita kemudian mendapatkan kesempatan untuk melakukan kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di bagian akhir ayatnya Allah kemudian mengatakan di kelanjutan ayatnya ala fil fitnati saqatu. Jadi ketika kemudian menyampaikan alasan-alasan, menyampaikan berbagai macam hal yang membuat kemudian tidak hadir dalam kegiatan-kegiatan atau kebaikan-kebaikan itulah, justru ketidakhadiran itulah yang dikatakan oleh Allah sebagai satu bentuk fitnah yang lebih besar daripada bahaya. Nah, yang kedua, saya kira ini masuk dalam teori fikih ya. Jadi sesuatu yang sudah nyata itu seharusnya lebih mendapatkan perhatian daripada sesuatu yang sifatnya waham itu baru pikiran, baru kemungkinan. Jadi kemungkinan tergoda dengan wanita itu kan ya kemungkinan. Tapi ketika dia sudah menyatakan tidak hadir,
sesungguhnya dia sudah memastikan untuk tidak ikut dalam kebaikan dan itu sudah kesukaan. Nah, kita harus pandai-pandai mengukur juga apa ya kalau dalam teori manajemen modern itu. Jadi sesuatu yang sudah pasti itu mestinya memang kita prioritaskan dalam pemikiran dibandingkan sesuatu yang sifatnya masih asumsi. Sifatnya masih asumtif ya. Sesuatu yang sebenarnya belum pasti. Demikian juga dalam kegiatan-kegiatan kebaikan. Nah, yang ketiga yang saya kira menjadi penting juga, sebenarnya adanya kita dalam kegiatan-kegiatan kebaikan termasuk berkumpul bersama orang-orang soleh itu nikmat yang terbesar, dan sama dengan bentuk nikmat apapun pada hakikatnya itu pemberian dari Allah. Nah, maksud saya hati-hati, jangan-jangan keengganan kita berkumpul dengan orang-orang baik, kemalasan kita pada saat diundang, ketidakmauan kita untuk bersama orang-orang melakukan kebaikan itu juga menjadi tanda bahwa Allah sudah enggan untuk menarik kita. Na'udzubillah. Itu satu hukuman yang luar biasa. Maka kita perlu bersyukur kalau masih ada yang mengajak, masih ada yang WA kita, mengirimkan pesan atau menyapa-nyapa kita dalam grup atau dimanapun, atau alhamdulillah kita masih tergabung dalam berbagai grup yang dengan itu sengaja atau tidak kita membaca dan kemudian tidak tergerak. Hati-hati ketika kita sudah lepas. Kadang-kadang kita mikir itu tidak sengaja. Tidak ada yang tidak sengaja di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini dengan ancaman yang luar biasa. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Jahannam itu bahasa Allah dalam ayat ini luar biasa. Muhit itu meliputi, mengelilingi. Jadi kondisinya tidak bisa lepas. Gambaran jahanam itu semacam itu. Kan kadang-kadang ada yang bercanda ya, ntar kalau yang di neraka banyak mah melimpah katanya. Tidak seperti itu. Al-Quran dalam beberapa ayat, dalam surat Qaf juga, dalam ayat ini surah At-Taubah juga mengatakan jahanam itu jangan digambarkan seperti penjara dunia yang kalau penghuninya banyak kemudian jadi misalnya jadi nggak muat keluar. Tidak seperti itu. Allah sudah menjaminkan siksa Allah itu demikian pedih dan luar biasa. Allah gambarkan ayat ini muhit. Jadi jahanam itu di dunia aja susah ternyata. Apalagi kalau memang itu penjara dibuat dalam keamanan maksimal ya istilahnya. Bagaimana kalau kemudian kita berada di dunia? Nah, rupa-rupanya ayat itu tidak sedang membincangkan tentang hal-hal yang secara umum dipandang oleh kita, dipahami kita sebagai bentuk kemaksiatan, minum khamar, rampok, membunuh dan lain sebagainya. Tapi penutup semacam itu justru Allah sampaikan di ayat yang berbicara tentang ketidaktaatan, keengganan untuk melakukan amal kebaikan, kemalasan memenuhi panggilan kebaikan, itu ditutup dengan ancaman semacam itu. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, wajah ketaatan itu tidak hanya dalam bentuk ibadah mahdhah, tidak hanya dalam bentuk sholat kita, puasa kita, tentu saja itu adalah bagian dari kebaikan yang harus kita penuhi. Tapi bagian dari wajah kebaikan itu adalah ketika kita kemudian berusaha untuk melakukan amal-amal baik, terutama berkumpul bersama dengan orang-orang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.